Benar saja, sudah banyak dipadatkan. Hati Qin Chen bergerak, tubuhnya bergetar, dan niat membunuh yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya, yang sebenarnya bertahan dalam pembunuhan ini. Niat pada tubuhnya segera menghilang. Meskipun niat membunuh di laut dalam jauh lebih menakutkan daripada di laut luar, itu masih jauh lebih lemah daripada air laut mati yang dikendalikan oleh Qin Chen. Bum bum bum. Pada saat ini, Wang Mingzu, Suesa Guizu, dan Suangui Laomo juga memasuki laut dalam, dan mereka bertiga mendesak niat membunuh mereka sendiri, dan juga menekan niat membunuh di sekitarnya. Meskipun dia tidak sebebas dan sesantai Qin Chen, dia tidak dalam keadaan malu. Wus! 4 berkas cahaya dengan cepat terbang melintasi laut dalam laut mati, membelah udara menjadi 4 jurang yang dangkal. Tes, ini niat membunuh Nei Hai. Tidak lebih dari itu. Petik 2. Setelah terbang beberapa saat, Wan Gu Mingzu berkata dengan santai. Wangu senior, ini karena kita memiliki air laut mati yang dianugerahkan oleh Tuhan, dan karena pemahaman tentang air laut mati, perlawanan terhadap niat membunuh di sini telah meningkat pesat. Jika tidak, itu tidak akan terjadi, sangat mudah didapat, jelas Suangui Laomo. Dia juga merasa bahwa setelah menerima air dari laut mati yang diberikan oleh Qin Chen, persepsinya tentang niat membunuh laut mati meningkat beberapa kali, dan sekarang niat membunuh di laut dalam menjadi lebih mudah baginya. Selain itu, niat membunuh di laut mati ini hanyalah krisis paling mendasar di laut dalam, dan ada lebih banyak bahaya di laut dalam, lanjut Suangui Laomo. Hehe, itu karena basis kultivasimu terlalu lemah. Jika leluhur ini, bahkan jika tidak ada air dari laut mati, dia dapat dengan mudah merajalela di laut dalam ini. Wang Mingzu tampak bangga. Dia baru saja selesai berbicara. Pada saat ini, suara hantu dan dewa yang melolong tiba-tiba datang dari seluruh lautan, dan badai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh wilayah laut di depan mereka. Di lapisan demi lapisan ruang, ada uap air hitam legam yang melonjak di mana-mana, berubah menjadi badai gelap dao melonjak ke sini dengan cepat. Badai hitam pekat ini terbentuk terlalu cepat. Meskipun laut di depan mata semua orang masih tenang beberapa saat yang lalu, badai yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dalam sekejap. Diselimuti oleh badai hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti langit, mereka dengan cepat menyapu Qin Chen dan yang lain. Tuanku tidak baik, ini adalah badai laut mati, bencana alam di laut mati. Badai itu mengandung niat membunuh spasial yang mengerikan. Selain itu, mungkin ada monster hantu yang kuat. Badai laut mati, ini juga merupakan bencana bagi penguasa area terlarang seperti dia. Pada saat ini, Qin Chen melihat bahwa badai hitam pekat telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Badai laut mati ini sangat menakutkan. Begitu terlibat, bahkan penguasa area terlarang pun tidak akan terhindar. Selain itu, badai laut mati adalah tempat favorit bagi binatang hantu untuk bersembunyi. Mereka memiliki kemampuan alami untuk menyatu dengan badai, dan mereka dapat berjalan bebas di dalam badai, tetapi para pembudidaya hantu harus melakukan yang terbaik untuk menahan erosi badai. Di sini, monster hantu ini dapat berburu dan membunuh hantu tanpa kendali, dan tubuh serta kekuatan hantu juga sangat bermanfaat bagi monster hantu ini. Tapi sekarang, master seperti Qin Chen, Wang Mingzu, dan Suangui Laomo menghadapi badai laut mati yang sangat menakutkan di laut mati. Seolah-olah langit hitam turun, Qin Chen dapat melihat bahwa kehampaan tak berujung di sekitarnya ditutupi oleh langit hitam, dan di mana badai melanda, kehampaan itu tercabik-cabik, dan air laut mati ada di mana-mana di dalamnya, dan deru badai ada di mana-mana. Tidak ada cahaya di dunia. Ledakan, badai yang mengerikan menyelimuti Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap. Terkikis oleh niat membunuh yang mengerikan, dan Qin Chen dan yang lainnya mendesak kekuatan magis mereka untuk melawan invasi niat membunuh yang mengerikan ini. Yang paling santai di antara mereka tentu saja adalah Qin Chen. Meskipun badai laut mati itu mengerikan, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan mata air laut mati. Niat membunuh ini menghantamnya dan segera membuat ledakan kendali. Tidak perlu bertahan sama sekali. Itu tidak bisa menyakiti tubuh fisiknya sama sekali. Meskipun Wang Mingzu tidak akrab dengan laut mati, ia memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Setelah melahap jiwa para penguasa makam dewa kematian, roh Wang Mingzu telah pulih 50 hingga 60%.
Di bidang tulang, ketika banyak badai menimpanya, hanya tersisa jejak terakhir. Adapun leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Suangui, itu tidak mudah, keduanya mendesak air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen untuk membentuk perisai pertahanan di sekitar tubuh mereka, mencoba yang terbaik untuk menahan erosi badai. Dentur, banyak badai merobek mereka berdua, dan leluhur hantu iblis darah tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis, tubuh laut darahnya sangat kuat di luar, tetapi akan sangat dibatasi di laut mati, karena semakin besar tubuhnya, semakin kuat itu akan terjadi oleh badai laut mati, jangkauan serangannya akan lebih besar, dan jangkauan yang akan terkikis oleh niat membunuh laut mati juga akan lebih besar, jadi dia hanya bisa berubah menjadi bentuk manusia normal untuk melawan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan master area terlarang seperti Suangui Laomo dan Senming Ghost King, Bloodfin Ghost leluhur jarang masuk jauh ke laut mati, hanya di darat dia bisa tak terkalahkan. Namun, yang mengejutkan leluhur hantu Suefin dan Suangui Laomo, setelah mereka menggunakan air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen untuk melawan, mereka menemukan bahwa kerusakan badai laut mati bagi mereka telah banyak melemah. Air laut mati yang diberikan oleh tuanmu luar biasa. Mereka berdua sangat terkejut, terutama iblis tua Suangui. Itu bukan pertama kalinya dia menghadapi badai laut mati ini. Raja hantu dunia bawah melawan dengan hebat kesulitan dan akhirnya lolos dibandingkan dengan terakhir kali ini dia merasa sedikit santai. Ikuti orang dewasa adalah masa depan. Tepat ketika Suangui Laomo terkejut, tiba-tiba, terdengar geraman pelan, Suangui Laomo mendongak dan melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menjulang di tengah badai. Puanku, hati-hati, itu adalah binatang hantu. Suangui Laomo buru-buru berseru, dan segera mengaktifkan domain Suangui miliknya, membentuk pertahanan di sekeliling dirinya. Qin Chen mendongak, dan dia bisa melihat sekilas bahwa bayangan hitam di badai laut mati semuanya adalah ikan aneh dan aneh, semua jenis aneh, jahat dan kuat, beberapa saling membunuh, dan beberapa menemukan ikan di badai. Beberapa orang berkerumun dalam sekejap, memusnahkan mereka. Bum bum bum, monster hantu ikan yang padat itu langsung membentuk badai kelompok yang menakutkan dan menyapu ke arah mereka. Qin Chen dan kelompoknya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Nafas dunia bawah yang keluar dari tubuh mereka seperti cahaya terang dalam badai gelap, dan menarik monster hantu seperti menghadapi hiu berdarah. Bahkan di bawah laut, ada beberapa binatang hantu tirani yang memproyeksikan pikiran ilahi mereka. Bersenandung. Makhluk hantu yang padat sangat cepat, bercampur dalam badai, seperti belalang yang mengalir di langit, semua jenis aura pembunuh yang aneh, dan kekuatan supernatural alami dari makhluk hantu itu sendiri membentuk serangkaian serangan yang menakutkan, yang hampir membunuh Qin Chen, dan lain-lain orang benar-benar tertutup di dalamnya. Hal pertama yang menyerbu adalah sekelompok ikan aneh dengan tanduk hitam legam di kepala mereka. Semua ikan aneh ini memiliki kepala ikan dan tubuh manusia, dan cahaya hitam melonjak ke seluruh tubuh mereka, niat membunuh melonjak melintasi kehampaan, dan ada bilah kosong yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Puanku, hati-hati, itu adalah kawanan binatang buas bertanduk hitam. Setan tua Suangui meraung, dan hendak bergegas di depan Qin Chen.